Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Febri Dianingsih, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 47 Merangin, Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2510211118. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 9 dengan materi semangat mencari ilmu dengan tema membaca surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 dengan model pembelajaran problem based learning PBL. Sekian perkenalan singkat dari saya, mohon bimbingan arahan dan evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah, Bu. Yang ya? Siap belajar? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Yuk, siapkan. Siap, Kak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absennya hari ini ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sebelum kita belajar untuk menemukan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Yaitu, sebelum menyanyi boleh berdiri. Yuk nyanyi semua ya. Ya, duduk kembali. Ini, sebagai generasi muda Indonesia, kalian generasi masa depan, jadi kalian harus punya rasa nasionalisme di dalam diri kita, di dalam diri kalian, supaya apa? Supaya cinta terhadap tanah air Republik Indonesia. Jadi, kalau dengan mencintai negara Republik Indonesia ini, kalian semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Kenapa? Supaya kita bisa meneruskan estafet bangsa ini. Kenapa? Karena Indonesia ini berjuang untuk merdeka itu dengan susah payah. Makanya
kita harus bisa mengisi kemerdekaan negara Indonesia itu dengan bersekolah, menuntut ilmu, ya dah. Harus menggapai cita-cita. Apalagi sekarang di dunia pendidikan Indonesia wajib belajar itu sudah sampai 13 tahun. Nah, jadi sudah sampai waktu jenjang SMA. Mulai dari TK 1 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP kalian 3 tahun, ya dah. SMA 3 tahun. Jadi 13 tahun. Ya. Jadi apalagi sekarang nih kalian sudah kelas 9. Kalau kelas 9 harus semangat untuk menghadapi TKA, tes kompetensi akhir. Ya. Oke. Apa ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, Bu. Ya, Zaki. Apa materi kita minggu lalu? Praktek sholat, Bu. Praktek sholat. Ada lagi? Tentang sholat. Tentang sholat. Apa lagi? Bacaan sholat. Jadi, sebagai umat Islam, kita mempercayai bahwasanya rukun Islam ada 5. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Wajib dikerjakan. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang semangat mencari ilmu. Balik lagi yang dikatakan tadi ya lah, bahwasanya kita sebagai generasi muda Indonesia harus semangat mencari ilmu. Ingat, mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Wajib menuntut ilmu dari buaya sampai ke liang. Artinya seumur hidup kita boleh atau wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di bangku sekolah, bisa saja di mana kita bisa melihat, di mana tempat, asal kita bisa mencari ilmu, tetap kita bisa melaksanakan. Kalau sembahyang alam Minang itu alam terkembang jadi guru. Jadi alam yang terkembang nih itu bisa jadi guru kita. Kita bisa menuntut ilmu di alam bebas, di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, tidak hanya di sekolah. Oke, materi kita hari ini semangat mencari ilmu itu ada tercantum di dalam surat Al-Mujadalah dan Al-Zumar ayat 11. Boleh keluarkan bukunya masing-masing. Ada bukunya? Boleh memperhatikan bukunya halaman 6 tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya? Oke? Sebelum kita masuk materi, boleh kita ice breaking biar semangat. Sesuai tema kita hari ini semangat. Kalau ice breaking ini untuk semangat belajar. Kalau materi kita semangat menuntut ilmu. Oke, boleh ice breaking. Kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah. Pagi-pagi harus semangat. Ya? Ya, Bu. Oke, berdasarkan materi kita hari ini tentang surat Al-Mujadalah ayat 11, maka nanti kita akan bertemu dengan ayat Al-Quran. Maka dari itu, apa yang dinamakan dengan tartil? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Erni. Tartil Quran adalah membaca Al-Quran secara perlahan dengan jelas dan benar, sesuai kaidah tajwid atau memahami dan merenungi makna setiap ayatnya. Oke, tartil membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid, kemudian bacaannya benar, ya dah. Lafaznya juga makharijul hurufnya juga harus benar. Itu kalau tartil. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang hukum tajwid? Oke, Ricky. Tanda wakaf dalam Al-Quran adalah simbol di tajwid yang menunjukkan tempat untuk berhenti. Ya, tajwid
adalah simbol Al-Quran atau hukum bacaan dalam Al-Quran, yang mana supaya bacaan Al-Quran kita benar. Bisa lihat surat Al-Mujadalah dalam Kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita membahas bagaimana dari PAI kelas 9.1, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Materi ini sudah berulang ya. Dengan firman Allah tentang mencari ilmu. Hukumnya adalah wajib bagi manusia. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Az-Zumar ayat 9. Agar kita bisa lebih paham, mari kita baca bersama ayat dan arti dari kedua ayat tersebut. Nah, ini adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta artinya. Kalian bisa baca ya. Dengannya dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke. Di dalam buku juga sudah Dari Quran surat Al-Mujadilah. Ya, dari Quran surat Al-Mujadilah. Ini adalah Quran surat Di dalam buku juga dijelaskan bahwasanya surat Al-Mujadilah ayat 11. Boleh dibaca? Siapa yang membaca ayat Al-Qur'annya? Ayo Riki. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke. Bisa dibacakan artinya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, katakanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah Allah, niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Dalam surat Al-Mujadilah dikatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam surat Al-Mujadilah ini dijelaskan bahwasanya ketika kita berlapang-lapang di dalam majelis, di dalam majelis itu kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu katakan tadi, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Apa arti wajib? Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kan ya, menuntut ilmu itu wajib. Ayat dijelaskan di sana, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi bekal hidup kita di dunia itu juga dengan ilmu. Boleh dilihat dalam buku surat Az-Zumar ayat 9. Siapa yang bisa baca? Oke, Aminul Hakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya,
Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian untuk surat Al-Mujadilah boleh kita baca sama-sama. Bukunya ada? Ada? Ya, yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu famsudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, jadi kita tadi sudah baca sama-sama. Jadi ketika kita mempelajari dua ayat tadi, itu kita akan mempelajari tentang tanda wakaf. Jadi surat Az-Zumar ini, apabila wahai orang-orang, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud berdiri takut pada azab akhirat mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Berarti makanya kita pagi-pagi semangat, sehat ya, sarapan dulu, ya kan? Makanya supaya kita bisa menuntut ilmu dengan baik, ya. Jadi itu kalau orangnya sehat, akalnya sehat, maka bisa menerima ilmu itu dengan baik. Bagaimana dengan kategori orang yang tidak sehat? Sakit sajalah, tidak bakal enak kita menerima ilmu, ya kan? Tidak bisa terekam dengan baik. Kemudian kalau apalagi kalau orang gila, itu jelas tidak berakal. Kalau orang biasanya kan tidak sehat, sakit. Kalau ini tidak berakal, makanya tidak bisa menerima ilmu dengan baik. Jadi anak-anak ibu adalah manusia yang beruntung, yang bisa menuntut ilmu, yang bisa menerima ilmu dengan baik. Yaitu kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari segala sesuatu yang telah terjadi untuk melangkah ke depan agar lebih baik. Kemudian kita harus menjadi seseorang yang berilmu dan beriman, yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Kita masuk ke materi hadis Rasulullah tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Kemudian contoh perilaku berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu dan sebagainya. Kalian bisa baca. Nah, di sini hafalkan. Selanjutnya memahami hukum bacaan tanda wakaf. Tolong Menurut diperhatikan ya. bahasa itu artinya menahan atau berhenti. Menurut istilah ilmu tajwid, wakaf itu artinya berhenti sejenak ketika membaca lafaz dan terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Agar lebih jelas, kita bisa lihat nih ada tanda-tanda wakaf berikut ini. Ada wakaf lazim, wakaf mutlak, wakaf jaiz, wakaf fi, wasyal aula, wakaf aula, sakta, dan wakaf mu'anaqah. Di sini kalian Oke, tanda-tanda wakaf. Setelah kita mempelajari Al-Mujadalah dan Az-Zumar tadi, maka ada tanda-tanda wakaf. Bisa kalian lihat dalam buku kalian? Ada berapa jumlah tanda-tanda wakaf? 8. Boleh kalian lihat di sana tanda wakaf apa saja? Wakaf lazim. Wakaf lazim. Apa artinya? Harus berhenti. Harus berhenti. Dengan tandanya? Mim. Kemudian apa lagi? Wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu juga harus berhenti. Apa tandanya? Oh. Loh.
Apakah ada tanda-tanda yang di sana? Tanda wakaf tadi? Kalau tanda jim atau tanda wakaf jaiz itu boleh berhenti, boleh disambung. Kalau nafas kita rasa-rasanya mau berhenti, boleh kita berhenti dulu, jeda, ya di tanda tersebut. Tapi kalau rasanya nafas kita sampai, lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu lam alif, ya dah. Lam wakafu fi'il. Nah, ingat tuh, kalau ada tanda wakaf lam alif itu bukan tanda berhenti. Tidak boleh berhenti. Jadi kalau kita berhenti salah. Makanya di sana dijelaskan bukan tempat berhenti. Selanjutnya wasal aula. Ada tanda di sana sod dengan lam. Ya dah. Itu lebih baik disambung. Berarti kalau lebih baik disambung, kalau bisa tidak boleh berhenti. Tuh. Kemudian wakaful aula. Itu lebih baik berhenti. Ada tanda kof dengan lam. Ya dah. Itu lebih baik berhenti. Kemudian ada tanda di sana yaitu sakta. Tanda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ini ada dalam surat Yasin ayat 52. Kalau ada tanda yang di sana tulisan sakta, itu dilanjutkan bacaannya. Tidak boleh berhenti. Kemudian ada wakaf berhenti pada salah satu tanda. Titik-titik ya sana ya. Kayak gambar apa ya? Titik-titik ya. Ya. Itu berhenti pada salah satu tanda. Berarti itu ya. Untuk membaca Al-Qur'an, setelah kita mengetahui tanda-tanda wakaf di sini, kita harus mengikuti petunjuk di sini. Tanda wakaf yang boleh berhenti, tanda wakaf yang tidak boleh berhenti, tanda wakaf yang harusnya sebaiknya disambung, ya. Ya. Oke. Jadi bisa kita praktekkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Ayo buka lagi ayatnya. Bisa dibaca di sana. Ya. Ada berapa tanda wakaf di sana? Ada berapa? 3. Apa saja tandanya di sana? Ya, wakaf jaiz atau ditandai dengan huruf J. Kemudian apa lagi? Ya, la wakafun fi, bukan tempat berhenti, itu ditandai dengan huruf lam a, lam alif. Ya, kemudian ada berapa lagi? Wakaful aula, ditandai dengan huruf kof dengan lam. Lebih baik berhenti. Bisa dipraktekkan di dalam surat Al-Mujadilah tadi? Bisa? Ayo, siapa yang mau membaca? Kita praktekkan apa tadi? Tanda wakaf tadi. Karena di dalam surat Al-Mujadilah itu ada 3 tanda wakaf. Kalau di jim itu boleh berhenti, boleh disambung. Kalau di lam alif itu tidak boleh berhenti. Kalau kof dengan lam itu berhenti. Ayo baca lagi, siapa yang mau baca? Tadi kan baca tadi belum ada tanda wakaf, belum mengetahui tanda wakaf. Tidak. Kalau sekarang sudah mengetahui. Yuk baca. Siapa yang bisa baca? Ya, Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ila kilan sudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya. Di sana huruf jim boleh berhenti, boleh sambung. Kalau di huruf lam alif tidak boleh berhenti. Makanya tadi Riki membacanya langsung. Kemudian di tanda kof dengan lam itu lebih baik berhenti. Bacanya sudah betul, bagus. Kita upload untuk Riki dulu. Anak-anak ibu sudah pintar semua. Dengan belajar hari ini kita harus mengetahui tanda wakaf ketika membaca Al-Quran. Paham? Paham, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita sudah bentuk kelompok, kalian sudah duduk ke kelompok masing-masing. Untuk melihat kalian paham dengan tidaknya materi hari ini, kita ada LKPD lembar kerja peserta didik. Oke. LKPD ini kalian nanti kerjakan, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ingat ya, kalian wajib isi. Ini kelompok 1, oke. Kemudian kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Kalian isi LKPD-nya ke kelompok, kemudian kalian nanti maju ke depan mempresentasikan di depan kelas. Yuk isi. Paham cara misinya? Yang tidak paham boleh ditanyakan. Kelompok 3, kelompok 4, ya isi ya. Sana ya, potongan ayatnya harus diisi ya, kemudian artinya juga diisi. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, baik kita lanjutkan dengan presentasi di depan kelas. Ayo kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Boleh 1 orang, boleh semuanya ke depan boleh, atau 2 orang juga boleh. Kelompok siapa dulu? Ayo tunjuk tangan. Boleh dipersilakan maju ke depan. Oke, kelompok 2 maju. Kelompok 2 soalnya pertama bacakan soalnya, kemudian yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyambung surah Az-Zumar ayat 9, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Dan artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh tepuk tangan.
kelompok 2 bisa menyatakan KKPD-nya. Ayo, kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dibaca. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan 2. Lengkapilah tabel berikut dengan hukum bacaan tajwid yang sesuai. Kemudian sertakan keterangan mengenai hukum bacaan tajwid tersebut. 1. Lakum tafasahu. Ishak sepawi dibaca jelas ketika mim masih bertemu nun. Yaksa hingga alif lam samsiah. Hukumnya menjadi sama-sama ketika huruf ha bertemu lam. Inna alai alif lam samsiah. Hurufnya Kenapa ketawa? sama-sama Ayo, yang menertawakan nanti ke depan. bertemu lam. Ini nama nun tasbih dibaca dengan ulul albab. Qalqalah dibaca tebak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang kita pelajari hari ini, LKPD tadi, kalian sudah bisa mengerti apa itu yang terkandung di dalam surat Al-Mujadilah. Tadi yang kelompok berapa tadi? 4 ya? Ya. Apa tadi? Boleh dibacakan ulang? 1. Memberikan tempat duduk. 2. Menciptakan suasana rumah. Ya, memberikan tempat duduk untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Itu pengamalan yang bagus yang bisa diambil dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian apa yang dibaca? Mentaati pemimpin majelis. Mentaati pemimpin majelis. Berarti siapa orang yang memimpin di majelis tersebut yang memberikan ilmu, kita wajib mentaati. Ibarat kata guru ngaji ya lah. Jadi guru ngaji, jadi juga harus kita taati. Kemudian Menghormati sesama. ya, menghormati sesama. Jadi kalau kita di dalam kehidupan, kita harus saling menghormati. Lanjut Ica. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Itu poin yang sangat penting untuk siswa kalian. Jadi bersungguh-sungguh mencari ilmu. Tidak boleh mencari ilmu itu setengah-setengah. Tidak boleh juga putus di tengah. Harus selesai. Banyak loh kita dari alumni SMP Negeri 47 Merangin ini banyak yang sudah bisa mengabdi, mengajar, sudah berhasil, sudah mendapatkan sarjana. Jadi disitulah kita lihat bahwasanya bersungguh-sungguh menuntut ilmu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi dunia pendidikan itu memang bekal yang baik untuk di masa depan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita perempuan tidak boleh sekolah, jadilah jadi ibu rumah tangga, tidak boleh, karena di dalam tadi sudah dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Apalagi ini ya untuk kaum perempuan yang mana nanti akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya nanti. Jadi kalian nanti kalau sudah dewasa, kalian menikah, ya dah, itu akan mengalami atau akan menjadi guru untuk anaknya. Jika anaknya sudah dilahirkan, kemudian anaknya itu tidak bisa sendiri, semuanya diajarkan oleh ibu. Makanya seorang perempuan menjadi madrasah pertama untuk seorang anaknya. Jadi makanya dikatakan dalam sembahyang itu wanita itu tiang negara.
Karena dengan wanita yang berpendidikan maka akan menghasilkan wanita manusia-manusia hebat, generasi hebat yang akan datang. Oke, dengan menuntut ilmu ini, semangat mencari ilmu, boleh anak-anak ibu menyebutkan cita-citanya masing-masing. Yo, siapa yang ingin menjadi dokter? Cita-citanya? Ya, Ririn. Dokter apa Ririn? Dokter umum, dokter kandungan, dokter gigi, boleh? Dokter umum, amin, mudah-mudahan terwujud. Cuma satu yang cita-citanya jadi dokter. Ada lagi? Oke, yang cita-citanya jadi guru, boleh tunjuk tangan. Makanya ada peminatnya generasi penerus ibu. Ya, ada Siti Munawaroh, kemudian ada Ica, ada Nurul Aini, ada Ananda Akila. Jadi, Bagas enggak Bagas? Jadi, kalau jadi guru, yakinlah umur seorang guru itu ada batasnya, ya tak? Tidaknya ada batasnya, umur tuh pasti ada masa pensiun. Dengan masa pensiun tersebutlah maka generasi kalian, generasi muda yang akan meneruskan mengajar di sekolah. Sekolah kita ini kalau ibu sudah berumur 60 maka sudah pensiun, maka dilanjutkan sama Siti Munawaroh, sama Ica, ya, sama Nurul, sama Ananda Akila. Kita ada tugas masing-masing dikerjakan untuk, kalau tadi kan untuk pribadi, sekarang untuk masing-masing. Kalian lingkari saja di kertasnya, tak apa-apa. Selesai? Sudah, boleh dikumpulkan. Dari tes evaluasi di sini, nanti ibu akan melihat apakah kalian benar-benar terlihat sudah jelas atau belum. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua jelas. Karena apa? Karena anak ibu semua semangat dalam belajar. Dengan sesuai tema kita hari ini yaitu semangat mencari ilmu. Oke? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Apa? Yaitu tentang surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan derajat ketika orang-orang tersebut mencari ilmu. Kemudian apa lagi? Tanda wakaf, yaitu tanda yang mana tanda bacaan di dalam Al-Quran boleh berhenti atau boleh tidak. Jadi ada tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran yang menjadi tanda supaya bacaan kita benar dan memiliki makna yang benar. Oke? Oke. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu keutamaan mencari ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Baiklah anak-anak ibu semua, terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan berkah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi